semuanya, kenalin aku Bunga Budi Merwati dengan NIM H1D024024-006. Kali ini aku akan menjelaskan source code tentang paket coffee atau Infor Coffee, perbaikan responsi praktikum pemrograman web. Nah, langsung saja. Itu ada type HTML menandakan bahwa file ini tuh itu tuh tipenya tuh HTML, dokumen HTML. Kemudian ada HTML lang atau N itu buat HTML lang N itu tag pembungkus utama semua isi halaman. Kalau misalkan atribut lang N-nya itu diganti ID, lang ID itu bahasa Indonesia. Kalau lang N itu bahasa Inggris. Kemudian ada meta char set. Itu tuh buat kayak supaya karakter sama karakter, semua huruf sama karakter itu bisa ditampilkan di dalam website. Kemudian ada meta name, itu untuk menyesuaikan ukuran atau responsif, supaya responsif di laptop, HP, iPad gitu. Kemudian ada title, itu judul yang teks atau teks yang nantinya akan muncul di dalam tab. Kemudian ada link, itu tuh untuk menghubungkan menu HTML ke dalam menu CSS. Jadi saling menghubungkan begitu. Kemudian kita lanjutkan ke body, ada display page, itu tuh kayak wadah besar buat seluruh halaman ini. Kemudian ada div class atau bar atau header, itu terdapat tulisan Infor Coffee. Sebenarnya ini bisa diatur di CSS, tetapi CSS-nya kita akan bahas nanti setelah HTML. Kemudian ada div class content. Nah, bagian utama div class content. Kemudian ada WordPress image. Itu tuh untuk menampilkan gambar karamel macchiato dan teks karamel macchiato. Ini teksnya. Ini gambarnya. Nah, gambar ini tuh dipanggil di sini. Kalau misalkan penulisan ininya salah, itu gambarnya nggak akan tertampilkan di halaman websitenya. Kemudian ada basic coffee. Nah, ini tuh untuk judul ya, judul yang gede. Ukurannya itu H3. Kemudian ada div class menulis, itu tuh daftar menu kopi beserta harga sama checkbox atau kotak centang untuk memesan menu tersebut. Nah, di dalam div class menulis itu terdapat div class menu raw, itu terdapat nama kopi, nih menu name, nama kopi, kemudian keterangan tambahan atau di sini tuh hot atau ice gitu. Kemudian ada harga dan juga kotak centang. Begitu sampai menu yang karamel macchiato. Kemudian ada, nah ini itu bagian kayak apa ya tadi, seperti karamel macchiato, tapi ini manual brew.
Isinya sama kayak yang tadi karamel macchiato, terdapat menulis manual, terus di dalamnya terdapat div class, menu raw, menu left, terdapat nama, kemudian keterangan, kemudian nah yang pembeda antara yang tadi dan yang sekarang itu leader. Karena di leader itu tuh kayak apa ya? Nantinya itu terdapat ini tanda titik-titik. Coba kita lihat ya di tampilan website. Nah, ini tuh pembeda antara yang basic coffee, dan yang manual brand ini. Di sini terdapat di source code-nya terdapat leader, jadi ada ininya. Kemudian yang basic coffee itu tidak terdapat, jadi tidak ada titik-titiknya gitu. Langsung saja kita lanjutkan. Yang ini juga sama ya kayak yang ini. Kita langsung ke code braille. Nah, di bagian ini tuh terdiri dari dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Yang kiri itu code image atau gambarnya, kemudian yang kanan itu daftar menunya. Oh ya, setiap menu tuh juga punya menu nama menu, kemudian ada keterangan atau menu detail, kemudian ada harga dan checkbox-nya. Begitu seterusnya sampai menulis terakhir. List menu terakhir, Kemudian ada tombol pesan nih, BTM Work dan pesan. Kemudian kita masuk ke script atau JavaScript. Nah, yang pertama itu ada function proses pesanan. Itu tuh fungsi ini tuh dijalankan kalau misalkan tuh tombol pesannya itu diklik atau ditekan. Cons checkbox itu untuk mengambil semua kotak centang di halaman. Kemudian ada let pesanan dan let total. Itu tuh untuk variabel itu untuk menyimpan pesanan dan total harga yang sudah dicentang itu. Menu yang sudah dicentang. Kemudian ada checkbox itu buat memeriksa mana yang sudah dicentang atau mana yang tidak dicentang gitu. Kemudian ada cons menu raw dan dari cons sini sampai sini itu tuh kayak mengambil nama menu dan harga dari baris yang kotak centang yang kita centang tersebut. Jadi misalnya nih, misalnya kita mau pesan yang karamel macchiato. Nah, yang sebaris kan ini berarti kita centang, terus kemudian si JavaScript-nya itu fungsinya itu buat ambil nama menu dan harga yang dicentang ini, yang sebaris. Nah, kemudian kita lanjut ke pesanan push. Nah, ini tuh untuk menambah ke daftar pesanan dan juga untuk kehitung total. Misalkan nih, kita belum mengambil pesanan dalam
list menu tersebut, kemudian akan ada function atau JavaScript. Silahkan pilih minimal satu item untuk pesan. Kita akan hapus ini dulu, kemudian coba kita akan silahkan pilih minimal satu item untuk dipesan. Itu fungsinya. Kemudian ada format daftar pesanan. Jadi kalau misalkan nih daftar menu sama total harganya itu kalian itu sudah mencentang kotak centang yang ada di menulis minimal 1, itu tuh akan terdapat JavaScript format daftar pesanan. Kita akan coba juga. Nah, ini adalah format daftar pesanan, Kemudian nih alat pesan teks itu yang ini pop up yang muncul tadi JavaScript-nya. Kemudian ada hubungkan tombol dengan fungsi. Itu tuh saat tombol pesan ditekan, maka fungsi proses pesanan ini akan dijalankan. Bikin HTML itu, kemudian kita lanjut ke CSS. Nah, kita lanjut ke CSS. Itu tuh ada root, warna blue, background, dan itu tuh warna biru itu buat teks sama garis sama tombol. Header yang info coffee, kemudian background itu yang warna abu-abu, kemudian latar belakang halaman soalnya. Kemudian ada ini box sizing. Itu tuh semua elemen itu dihitung pakai border box supaya padding sama bordernya itu nggak nambah ukuran dari total elemen. Jadi kelebihannya itu lebih mudah atur layoutnya. Kemudian ada body, ada margin 0, family, color, background. Itu tuh untuk mengatur tampilan dasar seluruh halaman. Kemudian langsung saja ada page atau layout utama, itu membuat area konten di tengah layar atau lebar maksimal itu ya yang width itu 860 pixel. Kemudian dengan jarak tepi supaya tidak terlalu mepet gitu. Kemudian ada top bar dan logo. Ini. Itu tuh yang bagian biru bagian atas yang terdapat tulisan info coffee, itu tuh bagian top bar sama logonya. Kemudian kita langsung saja ke yang konten. Ini konten. Itu tuh area konten utama itu berisi menu coffee. Nah, aku mau jelasin yang proses. Itu tuh relatif itu supaya elemen yang ada di dalamnya itu bisa kayak diposisikan secara absolut kayak gitu. Kayak gambar yang di atas pojok kanan atas nih. Nah, ini. Nah,
Kemudian ada top image, dan itu tuh supaya gambar itu menempelnya di kanan atas halaman. Kemudian ada top caption, itu di bawah gambar, itu tuh yang keterangan caramel macchiato. Nah, buat yang text transform uppercase itu tuh huruf itu semuanya kapital diaturnya begitu. Kemudian ada section title, itu tuh judul section menu dipakai yang tulisan besar kayak basis copy, terus manual braille dan lain-lain. Kemudian ada daftar umum menulis atau list menu. Nah, setiap baris menu itu diatur pakai grid layout. Kolom 1 itu nama menu, terus kolom 2 garis titik-titik itu yang apa ya tadi manual braille apa ya. Kemudian kolom 3 harga, kolom 4 checkbox gitu. Kemudian ada menu name and itu tuh supaya tuh nama kopi yang tebal sama keterangan hot atau ice-nya tuh kecil sama abu-abu gitu. Kemudian terdapat, nah ini yang leader, ini tuh yang buat yang titik-titik ini loh yang tadi aku jelasin sebelumnya yang pas HTML. Nah, kemudian harga sama checkbox. Harga, ini harga, terus ini checkbox. Untuk harga itu kita tebelkan di kayak bold gitu, ditebal, terus kemudian rata kanan. Kemudian buat yang checkbox itu kan di sama aku tuh digedein dikit sama warna background checkboxnya itu biru gitu. Kemudian ada manual braille. Itu tuh buat bagian manual braille itu supaya layoutnya beda pakai flagbox bukan. Nah, untuk ini manual leader seperti yang tadi yang kayak leader, ini juga buat menambahkan garis titik-titik antara nama sama harga. Kemudian ada manual, sorry ini kelewat. Nah, ini manual, nah ini itu tuh yang keterangan misal hot atau Japanese gitu. Kemudian kita lanjut ke di mana ini? Kita lanjut ke sini. Close wrapper itu supaya membagi dua sisi antara kiri yang gambar code braille dan kanan daftar menunya. Kemudian ada image caption, itu yang opal atau apa ya tadi ya yang gambar aku lupa soal caramel macchiato ini nih yang bagian yang bagian ini di bawah gambar. Kemudian ada menulis call, itu tuh buat
itu tuh buat mengatur barisan Foodbraille, yaitu nama, detail harga, dan juga checkbox atau kotak centang. Kemudian ada BTN Warp dan BTN itu tombol besar yang di tengah halaman, yang background biru, sama yang teks putih atau tombol centang. Itu diatur nih supaya colornya putih, backgroundnya biru. Nah, teks ini supaya supaya tombol pesannya itu tuh berada di tengah. Kalau misalkan di kiri berarti left, kalau di kanan right, kalau di tengah center gitu. Kemudian kita masuk ke responsive mobile. Ini tuh kayak buat berlaku kalau misalkan di layar lebar berapa gitu. Grid-nya itu grid menu itu disesuaikan biar muat buat layar kecil. Kemudian gambar di atas itu jadi posisi biasa. Kemudian bagian corbel itu ditumpuk vertikal. Nah, itu tuh ini untuk gambarnya. Untuk gambar kemudian kita review saja ya. Nah, ini adalah tampilan dari website In4Coffee. Ini ada gambar, ada kotak centang, ada button, ada JavaScript. Coba kita pesan 3 ya. 2 aja, 2. Nah, kan ada gak ada kan? Silakan pilih minimal 1 item untuk dipesan. Ini untuk soalnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.